Ya, Rifan, silakan nyalakan. Sebentar. Saya nyalakan dulu ya. Budi Asali pun nggak apa-apa, silakan. Halo Edis TV. Halo juga Pak Rifan. Oras. Kristen. Tapi yang Kristen juga baru dirubah. Bentar. Dirubah baru setengah lalu dari Islam. Dirubah jadi Kristen. Dengan alamat yang berbeda. Itulah saya. Lahir sebagai Islam. Sebagai Kristen. NA 70 itu Napi 70, Pak. Orang Batak. Gini, tapi saya tadinya Anda KTP Islam, lalu sekarang jadi Kristen. Berarti sempat mualaf atau bagaimana? Sempat. Oh, mualaf. Jadi saya Kristen dulu, lahir, dibaptis, percik. Udah itu saya masuk Islam. Masuk Islam tahun berapa? Tahun 2004. Oke, kemudian? 2004. Tapi tahun 2020, saya ganti KTP ya. Saya masuk Kristen lagi, baptis Islam. Jadi udah 3 agama. Kristen, Islam, Kristen. Salah nggak di situ? Ya, kita bukan masalah bicara salahnya. Masalahnya ini Anda ini sekarang sebagai apa gitu loh, Kristen ataukah Islam gitu. Saya jadi bingung KTP masalahnya. aja, Pak. Tahun 2020 saya Kristen. Jadi sudah masuk Kristen lagi. Oke lah, lalu Anda mau menyampaikan apa ini? Saya sorry ya, maaf. Saya ngefans dengan Anda. Saya sorry. Anda di Amerika, tapi saya sangat ngefans dengan Anda. Sebenarnya jangan ngefans sama saya, Pak. Jangan ngefans sama saya, Bang. Ngefansnya sama Tuhan Yesus saja. Oh jelas, saya ngefans, tapi saya belum mendalamin, belum ke gereja lah setiap minggu, itulah. Tetapi iman saya sudah pasti Kristen. Tadi katanya nggak jelas, sekarang Kristen. Tadi katanya nggak jelas, sekarang Kristen gimana sih? Ya, kalau orang lain dibilang nggak jelas lah, agama nggak pernah ke gereja katanya kan. Begitulah Pak. Jadi saya ingin diberikan edukasi. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa keinginan Allah di surga, itulah supaya mereka menyembah Yesus. Itu menurut saya. Iya, memang begitu pesan dari Bible. Kalau kita baca Bible secara utuh dalam Perjanjian Baru, setiap kita baca ayat Bible itu adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saya tahu. Ya. Jadi saya memang begitu. Jadi saya itu terberkatin dengan kata-kata Anda. Iya, jadi di sini saya ini ingin meluruskan, karena sudah banyak orang Islam berpikir begini, bahwa Bapa di surga itu ingin supaya Yesus itu disalibkan. Oh iya. Itu saya luruskan begitu loh. Bukan ingin tapi mengizinkan begitu loh. Itu sudah saya luruskan kemarin dan sudah teman-teman juga harusnya sudah nonton video itu. Makanya saya mau undang nih orang yang punya paham seperti itu nih, biar perkara ini nggak berlarut-larut gitu loh. Saya banyak sekali melihat Pak Bom, udah tuh pendeta apa lagi itu yang tidak setuju dengan Anda mengenai penyaliban Tuhan Yesus adalah iblis atau siapa gitu kan. Tapi saya benar, menurut Anda, menurut saya juga bahwa penyaliban itu adalah
bukan kehendak, itu adalah kehendak iblis. Itu saya berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin ini disalibkan. Kehendak iblis yang begini. Itu saya berpikir begitu, Pak. Makanya saya itu masuk Kristen lagi dari tahun 2021. Macet. Oke lah ya, macet ya. Jadi saya turunkan ya teman-teman ya. Jadi jangan salah loh teman-teman. Banyak selama ini orang-orang Kristen yang mereka punya pandangan seperti itu. Kemarin ada yang dari Minahasa, Pak siapa? Rampos siapa? Maaf namanya siapa? Dia bilang, "Bang, selama ini saya nggak pernah dengar penjelasan ini dan Abang jelasin begini, nah saya setuju." Itu banyak orang Kristen yang akhirnya tercerahkan. Bang Rompas kemarin naik, kita udah ngobrol. Selama ini dia bertanya-tanya selama ini. Setelah dengar video saya, puas dia dengan jawaban saya. Selama ini mengganjal pertanyaan itu di hatinya. Jadi jangan Anda pikir ini pernyataan saya itu. Itu justru banyak mencerahkan, membuka wawasan orang. Begitu loh ya.